Tolong dua orang ini konfirmasi dengan tanda tangan. Sertifikat perceraian bisa langsung diambil. Ngapain masih bengong? Mau mundur janji? XINU. Dia benar-benar sibuk sampai tidak ada waktu untuk bercerai ya? Shin Yu itu ratu film di industri hiburan. Orang yang mau syuting dengannya tiap antriannya mengular sampai Prancis. Mana ada waktu luang, buang-buang untukmu. Selamat datang di acara konser malam ini. Tunggu, aku lihat sesuatu. Itu Yoon Shin Yu, sang ratu film. Ada pria berdiri di belakangnya. Ini maksudmu? Sibuk siaring? Haruskah aku jelaskan padamu? Kalau dulu kamu tidak menikahinya saat wajah rusak dan amnesia. Cepat tanda tangan. Jangan halangi masa depan putriku. Baik. Aku tanda tangan. Ini ganti rugi perceraianmu. Mulai sekarang. Jean Gangushin YQ Lagi. Dangar. Tenang saja. Setelah visa dan paspor keluar, aku akan hilang selamanya. Pintar juga kamu. Yoon XINU. Andai tahu 3 tahun lalu kau ratu film ternama, aku takkan bersama kamu. Apalagi menikahimu. No. So long. Sadar, Bangkok. Siapa namamu? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Aku tidak ingat. Chen, aku jelek dan hilang ingatan. Apa kau benar-benar mau bersamaku? Tentu saja. Bagaimanapun Yue berubah, aku akan selamanya mencintaimu. Chen, apapun yang terjadi, kita jangan pernah berpisah. Chen, akhirnya kita sah menikah. Akhirnya kita menikah. Yoon Shin-yu, ini terakhir kalinya aku merapikan pakaianmu. Untuk apa kau membereskan baju? Sudah kukatakan, meski kita bercerai, kau tetap boleh tinggal di sini. Lalu dengan status apa aku tinggal di sini? Mantan suamimu? Atau gigolo peliharaanmu? Gigolo apaan? Jangan bicara kasar begitu. Kau tahu aku demi carrier, membuat image lajak, hingga menceraikanmu. Berkas cerai pun kau tak mau muncul. Tapi di foto paparazzi, nonton konser dengan Kim Haobai. Ini ke yang kau sebut membangun image lajang? Itu urusan pekerjaan, mengangkat isu asmara, untuk promo drama baru. Piwalan. Agar dia memaksaku minggir, memudahkan urusan kalian. Jenis bualan begitu? Lin Chen, kalau kau masih bicara sembarangan, akan kau usir aku. Buatmu tak punya rumah.
Tak perlu khawatir. Aku akan pergi sendiri. Aku setuju kerja sama denganmu. Dan karya sastraku beberapa tahun terakhir akan kuberikan hak eksklusif. APA? 2 tahun mengejarmu. Akhirnya kau setuju. Dulu kau tolak tawaranku untuk urusi Yun Xingyue. Kupikir kau Lin Chen akan hidup untuk Xingyue seumur hidup. Tapi ada syaratnya. Bayar di depan honor naskah. Penting buatku. Tenang, tak masalah. Kau akhirnya sadar. Ini langkah tepat. Jangan hidup demi orang lain lagi. Kau benar, aku harus hidup untuk diriku sendiri. Yun Xinyu. Ini adalah bekas tempat dia menorehkan namaku di tokonya. Qin Houbai, mereka ke toko tato buat apa? Yakin mau dihapus? Hapus saja. Yun Xianyu, kami baru saja bercerai. Kau langsung buru-buru menghapus namaku? Tato, Nona bagus banget. Kenapa mau dihapus? Dulu masih muda kurang bijak. Sekarang mengganggu pandangan. Lebih baik dihapus saja. Tanya. Mengganggu pandangan. Yun Xinyu, waktu mau bikin tato dulu, perkataanmu beda. Kalau takut sakit begini, mending jangan diterusin. Tulang selangka zona tersakit. Tidak, lanjutkan. Hanya dengan menato nama Ahcen di tulangku sendiri, baru aku takkan lupa betapa dalam cintaku padanya. Kebetulan sekali, Xingyue. Tuan Lin juga datang. Lin Chen, kau mengikutiku? Jangan begitu, Xingyue. Tuan Lin hanya peduli padamu. Tuan Lin. Kebetulan sudah jam makan. Bagaimana kalau nanti makan bersama? Andai dulu Xingyue tidak cacat dan amnesia. Kau tak mungkin bisa menikahinya. Ambil surat cerai lalu minggir. Tenang. Aku akan Houbai. Haobai, kau baik-baik saja? Eo. Aku baik-baik saja, Xingyue. Tuan Lin tidak sengaja. Lagi pula, lelaki manapun yang melihat mantan istrinya dengan pria lain, hatinya pasti takkan nyaman. Lin Chen, sudah berapa kali kujelaskan, aku dan Haobai bersih. Kenapa kau masih usil? Aku tidak. Nanti kurus di rumah. Aku bawa Haobai ke RS dulu. Ada APA? Tidak apa-apa. Aku sangat sedih. Andai aku yang terluka. Yun Xinyu. Dulu dirimu tak rela aku terluka sedikit. Kini lihat lukaku para begini. Kau tetap acuh. Royalti sudah ditransfer. Sebelum pergi, aku harus beli kembali gelang tangan almarhumah ibu. Mulai sekarang, aku takkan lagi untuk siapapun jual begitu saja peninggalan ibu. Sudah muak melihat wajah menjijikkan ini. Setiap hari dapat tatapan mengejek. Lebih baik mati saja.
Ayo. Teknologi medis sekarang sudah canggih. Wajahmu bisa diperbaiki. Benarkah? Tapi wajahku rusak parah. Perbaikannya butuh biaya besar. Dapat dari mana uang sebanyak itu? Jangan khawatir soal uang. Aku yang urus. Chen, ini pusaka keluarga Lin. Nanti kalau sudah punya kekasih, kasih gelang ini padanya. Ingat ya? Iya Bu, aku ingat. Ibu maafkan aku, Demi Zenyu. Terpaksa jual gelang ini. Gimana? Yun Xinyue, aku belum pergi. Sudah buru-buru bawa dia ke rumah? Tuan Lin sudah bangunnya. Xinyu Q m'a bantu Seiya. Jangan salah paham. Tak perlu jelaskan. Lakukan apa yang kalian mau. Haobai lihat kau terluka. Sengaja datang masakin. Sikapmu bagaimana ini? Xinyu Zhonggan Mara. Mainqu'un Tuan Lin sedang bad mood. Cobalah mengerti. Bad mood boleh marah-marah? Haobai. Hanya kau tak mempermasalahkannya. Lin Chen, berterima kasihlah pada Haobai. Kemo. Xinyu. Sudahlah. Pria perlu dijaga harga dirinya. Tuan Lin. Lapar, ya? Ini. Minum sup dulu. Untuk mengisi perut. Tahu tentang Xinyu. Kenapa harus hapus tato itu? Karena trending topik tak terkendali. Sudah dihapus. Tanggal 7 Agustus pertunangan kita. Agar terlihat bagus saat pakai gaun. Harus dihapus. Tanggal 7. Pertunangan. Tuan Lin. Minum sup. Xinyu, aku mau bilang. Ini Yang Paling Yaku Sukabua. Coba, ya. Baiklah. Tanggal Chi aku pergi. Aku beri kalian tempat. Ini gelang ibuku. Mungkinkah Xinyu untuk kompensasi pada membeli kembali gelang ibuku? Makan malam di rumah ibuku malam ini. Tidak mau. Hari ini ulang tahun ibuku. Kenapa kamu tidak bisa pergi? Dia sudah membeli gelangnya kembali. Ikuti saja kemauannya. Pergi saja. Baik. Ngapain bersihin kertas bekas ini? Curtis Beckes? Memangnya bukan Curtis Beckes? Tidak berharga juga. Sudahlah, cepat bereskan dan ikut aku pulang. Yun Xinyue. Tehoka Kamo, Curtis Beckes di Matamu. Setiap lembar membawa impianku. Bo. Shin YQ. Kamu sudah pulang. Haobai sudah lama menunggumu. Tuan Lin juga datang. Jangan sungkan. Silakan Duduk. Duduk. Cepat pergi masak di dapur. Tidak enak. Jangan hiraukan dia. Oh iya. Shin YQ. Bukankah kamu membelikan bibi? C'est bu à Jolan? Gelang ini. Apa yang kamu lakukan? Mau merebut gelang? Ini Xinyu berikan pada. Gelang ini warisan dari ibuku. Yun Xinyue. Bodohnya aku. Masih berpikir dengan naif. Kamu ingat janji padaku. Lin Chen, aku beli sebuah gelang untuk hadiah ulang tahun ibuku. Kenapa kau begitu perhitungan? Aku perhitungan.
Jangan hiraukan dia, buang-buang waktu. Memengaruhi suasana hati, ayo duduk. Lia itu. Gelang ini sangat cantik. Xin Yu memang punya selera bagus. Gelang ini terlihat berkualitas tinggi. Tidak heran Tuan Lin menginginkannya. Hao Bai juga menyukainya. Ini untukmu. Tidak pantas. Bibi. Apa Yang tidak panta? Kita semua keluarga. Jangan sungkan dengan Bibi. Terima kasih. Bib. Gelang ini memang bagus. Lihat. Hal yang kau pedulikan. Hanya dengan satu kata dariku, mereka langsung memberikannya pada. Hao Bai, kau tidak apa-apa? Hao Bai, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Lin Chen, kenapa kau mendorong orang? Yun Xian Yu. Apa kau lupa? Dulu, aku menjual gelang ibuku untuk mengumpulkan uang untuk operasi plastikmu. Kau berjanji padaku, kelak jika kau melihat gelang ini, kau pasti akan membelinya kembali. Chen, itu adalah warisan ibu. Kenapa kau bisa demi aku menjual gelangnya? Tidak apa-apa. Hanya benda mati. Suami berjanji padamu akan membuatmu menjadi cantik. Chen, aku bersumpah, jika aku punya uang kelak, aku pasti akan membelinya kembali. Perban bisa dilepas. Kau adalah aktris yang hilang 3 tahun lalu. Yun Xian Yu. APA. Sepertinya, kau benar-benar lupa segalanya. Shin YU. Maafkan aku. Seharusnya aku memegangnya lebih erat. Ini bukan salahmu. Lin Chen, hanya benda mat, sudah pecah, biarlah, aku bisa membelikanmu yang baru. Hao Bai, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Mana mungkin tidak apa-apa? Lia betapa kirasnya dia terjatuh. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Hao Bai, ayo pergi. Ibu, anakmu durhaka. Bahkan satu-satunya warisanmu tidak bisa kulit. Tunggu. Kau melukai Hao Bai seperti ini, masih berani naik mobil? Yun Xian Yu, seandainya dulu tidak menjual gelang itu, tidak mengirimmu operasi plastik, betapa baiknya. Kamu tidak pulang semalam, kau kemana saja? Apa itu penting? Chen, apa kau kembali mencari preman rendahan itu minum-minum bersama? Bukankah sudah kukatakan, jangan bergaul dengan mereka? Yun Zenyu. Aku juga termasuk preman rendahan katamu. Jika kau memandang rendah asalku, mengapa tetap hidup bersamaku? Kau pikir aku mau? Ini karena sudah menikahimu. Akhirnya kau jujur. Lin Chen, jangan tidak tahu berterima kasih. Meski sudah bercerai, kau masih bisa tinggal villa mewah ini. Tahukah kau ini mimpi banyak orang, apalagi yang kurang? Aku bisa melepaskan. Yuk. Ada perlu APA lagi? ITU. Syuting besok membutuhkan pemeran pengganti. Bisa bantu? Mengapa aku? Pemeran pengganti mengundurkan diri. Penampilanmu mirip dengannya. Maukah kau menggantikan? Cuma sekali, ya? Aku akan segera pergi. Lakukan satu hal terakhir untuknya.
Baik. Aku yang akan. Lin Chen. Kira, lupakan masa lalu. Meski sudah bercerai, TAPI, kita bisa tetap seperti dulu. Hijab. Kau tetap boleh tinggal di sini. Ya, semua sudah berlalu. Masa lalu kita juga selesai. Pemeran pengganti dadakan ini mirip Qin Haobai. Kalau diperhatikan, dasarnya lebih bagus darinya. Bahkan pengganti profesional, Pun Menolak Diaparani Amble. Demi uang nekat sekali. Apa yang kau bicarakan? Tidak ada. Yun Zhenyu. Kau menyuruhku jadi penggantinya? Chuanlin, terima kasih atas bantuannya. Terima kasih. Pemeran pengganti Haobai sakit. Jangan sampai tertunda. Makanya aku minta kamu jadi pengganti sementara. Aku menolak. Lin Chen, kalau kamu pergi sekarang, siapa yang mau menggantikanmu? Itu urusanmu. Bukan urusanku. Pak Yun, adegan stuntman akan segera dimulai. Jangan sampai ada kesalahan. Tenang saja, sutradara. Tidak akan ada masalah. Santé. Lin Chen, bantu aku terakhir kali, boleh? Baik. Oh, cut. Cepatan standby di lokasi. Adegan ledakan akan segera dimulai. Ledakan. Bahkan stuntman profesional sampai nolak job pun dia berani ambil. Demi uang rela taruhan nyawa. Adegan berbahaya Yun Xinyu ini. Stuntman profesional saja nolak. Kamu malah suruh aku gantikan Qin Haobai? Adegan selanjutnya sederhana. Setelah ledakan, langsung lompat dari sini. Harus lompat gedung pula? Lah emang kerjaanmu ini kan? Tenang, sutradara. Ayo pergi. Pergi. Yun Zhenyu. Yun Zhenyu. Pakai ini. Maaf merepotkan Pak Lin lagi. Soalnya Xinyu benar-benar sayang padaku. Dia tak tega lihatku terluka. Ce manga. Sudah siap? Siap, sutradara. Mulai. Yun Zhenyu. Niawaku, bukan nyawa juga? Nona Yun. Kondisi Tuan Lin parah. Beberapa hari ini, keluarga harus merawatnya setiap saat, agar lukanya tidak memburuk. Pelen. Mau minumnya? Maafkan saya takmennya kejadi begini. Saya akan lapor polisi. APA. Saya belum sempat pakai safety harness. Qin Haobai langsung mendorong saya. Ini jelas pemukulan sengaja. Lin Chen. Kecelakaan di lokasi syuting, itu hal yang wajar. Kau menuduh Haobai begini, ada kepuasannya? Saya menuduhnya? Banyak kamera di sana. Pasti ada yang merekam kejadian saat itu. Coba periksa saja. Kau akan tahu siapa yang sebenarnya berbohong. Bahkan kalau Haobai yang mendorong, dia tidak sengaja. Dia juga terluka karenanya. Lagipula Haobai figure public.
Kalau kau terus menjejar, hanya akan merusak reputasinya. Lagipula kau masih hidup kan? Masih hidup. Kau melindunginya, agar dia tidak terluka. Tapi menyuruhku jadi stuntman. Kalau begitu, nyewa saya. Piukin nyewa? Saya Tetap akan lapor polisi. Kau nekat melapor, minta ganti rugi ya? Apa katamu? Memang benar kata orang. Orang seperti demi uang bisa lakukan apa saja. Mau ganti rugi ya? Saya yang bayar. Ambil uang ini. Jangan teruskan lagi. Kakak? Yun Zenyo. Kau untuk Qin Haobai. Sampai segini ya? Kakak tidak? Kakak tidak? Cukup tidak? Lin Chen. Uang ini bisa beli 10 nyawa. Ya. Uang sebanyak ini. You. Akhirnya terkumpul Rp50.000. Biaya operasimu cukup. Chen. Dapat uang dari mana? Aku. Gelang peninggalan ibuku sudah kujual. Ditambah hasil kerja sebagai kurir. Chen. Kau sangat baik padaku. Aku janji. Nanti kalau sudah kaya, akan kujamin hidupmu. Aku pasti membalas budi. Takkan kubiarkan kau menderita. Baik. Aku tunggu hari itu. Akhirnya. Hari ini tiba. Besok ada syuting. Hari ini tak bisa menemani. Besok tanggal 7. Hari tunangan dengan Qin Haobai. Tak apa. Sibuk saja. Lin Chen, jangan begini. Aku tidak marah. Hanya lelah butuh istirahat. Tadi kan katanya, Tuan Qin juga terluka? Pergilah jaga dia. Jangan bergerak. Lukamu belum sembuh. Kakak terlalu wangi. Susah menahan diri. Kalau masih nak, aku pergi loh. Jangan pergi, kakak yang terbaik. Tuan Qin di ruang VIP sebelah, sangat beruntung. Cuma luka ringan, pacar setia menemaninya. Ditemani terus-menerus. Masa sampai ke WC pun dibantu? Taza Zuka Gosip. Mereka kan pacar, wajar saja. Iya juga ya. Chuanlan. Tidur nyenyak semalam? Tidak ada suara. Mengganggu istirahatmu.
Yun Zenyu. Besok kamu bertunangan. Aku pergi. Dengan siapa kamu ingin bersama? Apa yang ingin kamu lakukan untuknya? Sudah bukan urusanku lagi. Halo, Tuan Lin. Paspor dan visa sudah siap. Silakan segera ambil. Baik, aku segera datang. PK. Kondisi Anda parah. Tidak boleh keluar sembarangan. Iya, pulang sendiri. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Terima kasih niat baiknya. Tapi aku harus keluar hari ini. PK. Xinyu. Yakin tak mengandang Tuan Lin ke pertunangan kita? Tidak, dia masih di rumah sakit. Baik. Xinyu. Kau baik-baik saja? Tak apa. Mengapa? Pikiranku kelincet. Dadaku jadi gelisah. Xinyu. Gonmu sobek di sini. Xinyu. Dulu tak pernah begini, kejadian seperti ini. Setia pergi. Tak periksa gaun? Aku tak pernah cek. Achen yang periksa. Aku ganti gaun dulu. Xinyu. Ruang ganti di sana. Aku dan Xinyu bertunangan. Semoga Tuan Lin memberi restu. Semoga bahagia. Yun Zenyu. Apa yang kau beri? Takkan ku bawa satu pun. Yun Zenyu. Semoga di sisa hidup kita tak bertemu lagi. Achen. Perhatian penumpang. Penerbangan ke Islandia akan segera berangkat. Harap aktifkan mode pesawat pada perangkat elektronik. Terima kasih. Asen. Asen. Barang-barang Achen sudah hilang semua. Jangan-jangan dia benar-benar pergi? Asen. Selama 3 tahun ini kita saling mengandalkan. Ikatan kita begitu dalam. Kenapa kamu pergi tanpa pamit? Ini Achen. Aku tahu dia takkan pergi. Asen. Ibu, kenapa ibu datang? Kenapa menurutmu, pertunangan yang sudah direncanakan, kamu pergi tanpa kabar? Akara pertunangan dibatakan. Apa katamu?
Pemberitaan palsu aku dan Qin Haobai sudah selesai. Kamu gila, sudah trending di media. Kalau kamu batalkan pernikahan, fans akan memburumu. Biarlah mereka marah. Aku tak peduli. Bagaimana bisa tak peduli? Apa kamu tahu untuk skema ini? Perusahaan habiskan berapa uang? Dan Laji. Kerjasama kamu dengan Qin Haobai. Kontrak bisnis itu, denda akan membuatmu bangkrut. Lin Shen Mana? Ah Chen sudah pergi. Dia cukup pintar. Langsung pergi begitu saja. Tidak. Ah Chen sangat mencintaiku. Dia pasti takkan pergi. Dia terima uang ganti rugi cerai. Harusnya dia pergi dulu. Uang ganti rugi cerai? Saat di kantor catatan sipil, Harry quitta en bille surassuré. aku beri dia sejumlah uang. Suruh pergi dalam seminggu. APA. Kamu yang usir Ah Chen. Kenapa kamu lakukan ini? Dia pemuda miskin mata du temps. Ngapain peduli dia? Dulu, saat ingatanmu pulih, dia harusnya pergi. Killier. Apa? Killier. Ah Chen. Aku hanya ingin bercerai denganmu. Tapi aku takkan mengusirmu pergi. Ketika Ah Chen pergi, dia pergi dari rumah sakit. Pasti dia kembali ambil barang. Aku bisa cek CCTV. Ah Chen. Kau menahan sakit. Masih mau pergi? Ponselnya saja tidak dibawa. Password ponsel Ah Chen, bukannya ulang tahunku? Kapan Ah Chen tambah kontak Qin Haobai? Chuanla, tidur nyenyak semalam, tidak ada suara. Yang mengganggumu kan, aku dan Xingyue bertunangan. Semoga Tn Lin bisa memberi restu. Apa kau pergi karena pertunanganku? Jadi itu alasanmu pergi? Kau bisa tanya padaku, aku bisa jelaskan semuanya. Hubungan kami hanya bisnis, hanya akting di depan umum. Hello. Guru Yun, pemeran pengganti yang Bapak hubungi. Ada barang tertinggal di lokasi syuting. Kami tidak bisa menghubunginya. Tolong tanya ini masih diperlukan, kalau tidak akan kami buang. Chen Gan. Aku akan ambil sekarang. Guru Yun, end of the talk. Terima kasih. Ini yang aku rajut sendiri untukmu. Saketidak? Ayo, ini yang kau rajut sendiri untukku, akan kusimpan seumur hidup. Ini katamu sendiri ya. Kalau kau menghilangkannya, aku takkan memaafkan. Ku janji padamu, takkan ku hilangkan. Chen, kau janji bahwa selalu. Kenapa langgar janji? Pemeran pengganti yang celaka itu. Ada yang sengaja mendorongnya. Di rekaman materi, terlihat sangat jelas. Ini kejahatan. Akhirnya ditangani bagaimana? Mau diapakan lagi? Yang mendorong itu bintang top tunangan Ratu Film. Siapa berani lawan dia? Aku mau lihat rekamannya. Kakak. Masih ingat aku? Anda. 8 tahun lalu di depan perpustakaan Beijing. Teman sekelas. Kamu baik-baik saja? Aku agak hipoglikemia. Kakak ini tampan sekali. Bangun dulu. Bagaimana? Tidak apa-apa? Kalau begitu aku pergi. Oh, ternyata kamu.
Kebetulan bertemu di sini. Aku juga tak menyangka bisa bertemu di sini. Dulu kamu pergi terburu-buru. Buku yang ketinggalan ini ku kembalikan. Terima kasih. Tak kusangka kau bawa buku ini teras. Aku hanya berharap bisa bertemu kakak lagi untuk segera mengembalikannya. Oh ya, kamu jalan-jalan ke Islandia? Aku mau menetap di sana. Menetap? Bagus. Aku tahu seluk-beluk Islandia. Nanti akan kuantarkan keliling supaya kino lingkungan sini. Baik, maaf merepotkan. Tak apa. Kalau dulu kau tak menolongku, mungkin aku sudah pingsan di jalan. Yun Zenyu. Aku akan memulai hidup baru. Guru Yun, lihatlah ini, aku akan jaga di sini. Baik. Ternyata Qin Haobai yang mendorong Ah Chen. Ah Chen tidak berbohong. Lin Chen, kecelakaan di lokasi syuting itu hal yang wajar terjadi. Kau menyudah Haobai seperti ini, masih mau cari masalah? Aku yang menuduhnya? Ada banyak kamera di lokasi. Pasti ada yang merekam kejadiannya. Coba periksa saja. Kau akan tahu apakah benar aku yang memfitnahnya. Mengapa dulu aku tidak percaya ucapan Ah Chen? Qin Haobai. Continue. Kenapako. M'embatalkan pertunangan mandadak, apa l'inchen. Bilang sesuatu padamu? Diafange tu seperti ini. Suka mangozib di belakang goran. Bisa jadi insiden gaunmu sobek adalah ulahnya. Haobai, di saat seperti ini, masih menjelekkan Ah Chen. Xingyue, cepat pulanglah. Aku menunggumu di rumah. Mari kita bahas bersama. Langkah selanjutnya, banyak orang di dunia hiburan ingin melihat kita dipermalukan. Baik. Tunggu, aku segera kembali. Qin Haobai, kau sakiti Ah Chen, lukai dia parah. Usir dia pergi. Aku pasti akan balas dendam. Yun Zenyu, setelah ingatanmu pulih, kau janji ajak ke Islandia. Tapi sekarang, aku datang sendiri. Ah Chen, tunggu aku selesaikan syuting. Aku akan ajak ke Islandia. Kita akan di bawah langit Islandia, selenggarakan pernikahan kita. Baik. Aku ikuti keinginanmu. Selidiki kegiatan Lin Chen 5 tahun terakhir. Fokus pada kehidupan asmaranya. Oh ya, pastikan status jomblo. Cincin nikah sudah dibuang, masih lajang. Aku bisa tenang mengejarnya. Xinyu. Akhirnya kau datang. Kau tidak tahu. Aku baru saja karena kau menerima banyak tatapan sinis. Harus beri kompensasi yang pantas. Kompensasi. Bagaimana mau mengompensasi? Cuma bercanda. Mana mungkin aku benar-benar minta kompensasi? Tapi, Tuan Lin memang pelit. Tak peduli karirmu. Sudah kubilang ini cuma akal-akalan. Masih saja mau merusak. Kalau yang ini, mau jelaskan apa? Xinyu. Xingyue, dengar penjelasan. Aku cuma ingin adegan syuting tampak nyata. Aku cuma menyentuhnya pelan sekali. T'accuses en cas d'y a ces robots. Tali pengaman saja tak dipasang. Cuma sentuhan kecil? Kukatakan padamu, ini pelukaran sengaja. Bukti sudah ke polisi. Bersiaplah masuk penjara. Xinyu. Xinyu. Aku tahu salah. Aku.
akan minta maaf ke Lin Chen. Mohon pengampunannya. Asal kau tak lapor polisi, suruh aku apa saja. Tak perlu. Lin Chen sudah pergi. Apa? Lin Chen pergi. Ya. Lin Chen sudah pergi. Kau yang mengusirnya dan melukainya. Kau pikir aku akan membiarkanmu? Yoon Xinyu. Dasar gila. Ku akan mati mengenaskan. Karma akan menimpa. Karma terbesarku. Kehilangan Achen. Apapun yang terjadi, harus kutemukan Achen. Mulai hari ini, aku akan memulai hidup baru di sini. Siapa yang mencetak pintuku? Halo Kakak Lin Chen. Apa yang kau lakukan di sini? Aku beli rumah sebelahmu sebentar lagi jadi tetanggamu baru. Kau tak keberatan kan? Tentu saja tidak. Siakerlah, barangmu belum rapih kan? Aku bantu. Tidak usah repot-repot, aku bisa sendiri. Tidak repot kok, tetangga harus saling bantu. Sudah seharusnya, lagi pula. Tanganmu masih sakit? Kerjaan berat begitu, serahkan saja padaku. Kalau begitu maaf merepotkan. Tidak apa-apa kok. Barang ini mau ditaruh di mana? Taruh di sini saja. Oke, siap. Kak Lin Chen, pelan-pelan saja, pasti bisa. Selamat kepada penulis Tionghoa, Tuan Lin Chen, memperoleh penghargaan penulis naskah terbaik internasional. Selamat untuk Tuan Lin Chen, raih penghargaan penulis naskah terbaik internasional. Ayo pergi. Kak Lin Chen, benar mau pulang ke tanah air? Selama 5 tahun ini, Zengchen Film selama ini dikelola Jiang Cheng. Aku harus kembali memeriksanya. Sudah waktunya pulang hadapi orang tua. Baik, kalau gitu kita pulang bersama. Achen, di mana kau selama ini? Sudah 5 tahun. Ku cari ke seluruh penjuru dunia, bertemu banyak orang yang mirip dengan. Tapi itu bukan diri. Achen, aku sangat merindukan. Di manakah sebenarnya? Halo, Ada APA. Di perusahaan, kudapatkan proyek besar untukmu. Penulisnya di luar negeri, sangat ternama, dan pemilik rumah produksi. Akan audisi langsung. Aku tak mau pergi. Tolak saja. Kenapa kau menolak? Kotahu. Untuk kesempatan langka ini yang susah didapat, berapa kali aku harus menemani minum? Belum lagi, bertahun-tahun ini kau tak ada karya baru. Gelar aktris terbaikmu hampir tak bisa dipertahankan. Dengan proyek ini, kau bisa bangkit kembali. Sudah kukatakan tidak. Penulisnya akan datang langsung dari Islandia. Kalau ko tidak pergi. Bersiap dipecat perusahaan. Islandia?
Achen, setelah film ini selesai, aku ajak kau ke Islandia. Di bawah langit Islandia, kita adakan pernikahan kita. Baik. Semua sesuai keinginanmu. Persiapkan baik-baik. Aku kirim orang jemput. Achen, andai ku segerakan ke Islandia, mengadakan pernikahan kita, mungkin kita takkan berpisah. Sudah 5 tahun. Akhirnya aku kembali. Halo, Daza kau. Akhirnya pulang juga. Mengurus perusahaanmu. Pinggangku hampir kopot. Harus ganti rugi. Baik. Mau kompensasi apa? Aku penuhi semua. Kompensasi nanti saja. Aku sudah janji dengan aktor. Audisi besok siang. Baik, aku mengerti. Masalah audisi? Ya. Waktunya besok siang. Hari ini tak ada acara. Aku ajak kau ke suatu tempat. Baiklah, mau kemana? Tempat masa lalu. Ayo pergi. Ayo. Achen, jika dulu aku tidak mengingat semuanya, hidup tenang bersama pasti sangat indah. Kaklin Chen, ini tempat dulu kamu tinggal? Ayah. Aku pernah tinggal. Di sini lama sekali. Ayo pergi. Ayo. Achen. 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 Suara bayangan lagi? 5 tahun ini. Berapa kali ku dengar suara Achen? Tapi bukan dia. Achen. Kamu di mana? Aku tak bisa hidup tanpa Achen. 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 Lewat gang ini. Rumah lamaku dulu. Kaklin Chen, suasananya sangat hidup. Suasana hidup. Ini cuma permukiman kumuh. Hanya Mensing yang polos dan baik hati menganggap ini bagus. Kaklin Chen. Mensing. Aku sangat beruntung. Di saat paling putus asa, bisa bertemu kamu. Karena kamu orang yang sangat baik. Kalau dulu kamu tidak menyelamatkanku, aku pasti sudah mati. Kita takkan bertemu dan menjalin hubungan. Ternyata, tak selalu menolong orang. Die balas dengan kejam. Aku angkat telepon dulu. Halo, Lin Chen. Data audisi sudah dikirim. Coba tebak, siapa aktris pemeran utama? Siapa? Yongxin. Gimana? Baik-baik saja? Turunin aku. Ayo pergi. Achen. Achen. Sudah genting begini? Masih mikirin si miskin itu? Bu, kenapa aku di sini? Kamu mabuk, pingsan tadi. Kalau bukan karena besok. Arus audition. Saya malas urusin kamu. 5 tahun ini.
Karya-karyamu. Gada yang layak dipamerin. Posisimu di hiburan. Sudah di ujung tanduk. Kalau kali ini bisa dapat peran utama film internasional. Buka pasar luar negeri. Posisi ratu film. Bakal aman. Gertie. Aku ngerti. Aku akan pergi. Sudah. Istirahatlah yang cukup. Kamu mandi dulu. Aku tunggu di luar. Eyo. Gak apa-apa. Jangan takut. Aku akan terus menemani kamu di sini. Achen. Hidup tanpa kamu. Tak bisa kujalani sehari pun. Kakak Lin Chen ganteng banget. Kan selera kamu yang bagus. Pasti dong. Selesai audition. Langsung pulangnya. Aku masak sop IGA lobak. Tunggu makan siang bareng. Ok. Aku pergi dulu. Dadah. Hetai ya. Halo. Nona, pemeran utama drama baru TN Lin, adalah bintang Yoon Sinyue, mantan istrinya. APA. Kasih alamat auditionnya. Aku berangkat sekarang. Zobat, akhirnya kamu kembali. 5 tahun ini, berkat kamu. Jangan ngomong gitu. Ngurus perusahaan, kan bukan hal sulit. Dulu kalau bukan karena surat otoritas eksklusifmu, perusahaanku, sudah bangkrut dari dulu. Gimana? Audition sudah mulai? Sebentar lagi mulai, semua menunggu kamu. Ayo, kita masuk. Silakan. Halo, Direktur Utama. Kami di sini untuk audisi. Benar. Yang baru lalu itu adalah direktur utama perusahaan kita. Masih muda sekali. Aku cuma tahu direktur utama adalah penulis skenario internasional. Tak disangka masih muda. Tentu saja, direktur utama kita itu legenda hidup. 2 tahun lalu, film Echoes of Iceland Young viral. Skenarionya dia yang tulis. Baru kemudian di dalam negeri, dirikan bintang sinema. Tahun ini baru pulang. Direktur bintang sinema namanya apa? Tidak tahu persis. Setelah bintang sinema berdiri, direktur tetap di luar negeri, fokus menulis. Tidak pernah ikut campur manajemen perusahaan domestik. Kabarnya direktur bintang sinema adalah penulis skenario kelas dunia. Kalau Kak Sin bisa dapat perhatiannya, bisa jadi pemeran utama di semua dramanya. Apalagi, usia kalian sebaya. Bagaimana kalau... Diam. Aku tak mau dengar omongan seperti ini lagi. Kecuali Achen, aku tak akan dekat-dekat dengan pria lain. Baik. Dulu Achen pernah punya mimpi sastra. Kalau dia bertahan, mungkin sekarang juga jadi penulis skenario hebat. Naskah drama baru ini bagus sekali. Direktur Utama. Aktris pemeran utama akan audisi pertama. Sebentar lagi sampai. Baik. Achen. Yoon Zenyu. Achen. Benar-benar Achen. Achen. Baru masuk langsung jatuh. Dia sengaja ya? Pasti ingin menarik perhatian Direktur Utama. Cara cari perhatian di depan umum begitu sangat memalukan. Benar juga. Dia mantan ratu film. Demi comeback main film. Sampai lakukan hal Memelukan seperti ini. Achen. Benar-benar kamu? Achen. Nona Yoon. Jika sudah siap, audisi bisa dimulai. Achen.
Nona Yun, waktunya audisi. Wanita jahat inilah yang membuat Lin Chen minggat. Berani-beraninya dia datang. Kaksen. Ini direktur utama, grup bintang, juga penulis naskah, pemilihan pemain. APA. Dia adalah penulis drama ini. Chen benar-benar berhasil. Ngapain rapihin kertas bekas, buang-buang waktu. Kertas bekas. Ini jelas sampah. Tak ada harganya. Audisi atau tidak, kalau tidak mau, keluar. Jangan buang waktu. Aku touch up dulu. Kamu. Jika dapat peran jadi pemeran utama drama Chen, pasti kita rujuk lagi. Harus tampil sempurna di depan Chen. Kapan muncul keriput halus ini? Usiaku sudah 30-an. Bukan lagi bintang, tapi Xingyue dulu. Jangan-jangan Chen akan jijik padaku. Sudah siap, mulai sekarang. Nanti saat audisi, kuhajar habis-habisan. Adegan pertama. Wanita pengkhianat merayu suami. Entah kenapa wakil direktur Jiang, Mengubah keputusan. mendadak begini. Suryun Xingyue main. Action. Sayang, kumohon. Jangan tinggalkan aku. Aku tak bisa hidup tanpa kau tahugan. Aku mencintai. Tak pernah kubayangkan kau akan pergi. Direktur Lin tidak puas. Ulang lagi. Aneh, biasanya audisi langsung ditentukan. Kenapa dia boleh ulangi lagi? Benar juga, mungkin penampilannya memuaskan. Mungkin saja, ini kan urusannya dia. Soal drama barunya sendiri. Dia harus bertanggung jawab atas karyanya. Mulai. Suami, jangan pergi ya, aku mohon. Aku tak bisa hidup tanpa kau tahu. Aku mencintai, tak pernah terbayang. Kau akan tinggalkan aku. Ayo lanjutkan. Sayang, jangan pergi. Aku memohon, aku tak sanggup kehilanganmu. Kau paham, cintaku padamu nyata. Tak pernah terlintas, kau akan meninggalkanku. Lanjut. Suami, tinggallah, jangan pergi. Kumohon jangan pergi. Hidupku hampa tanpamu. Kau benar, cintaku tulus padamu. Tak terbayang sebelumnya, aku akan kehilangan. Cukup. Bagus. Akhirnya balas dendam untuk Lin Chen. Kaksen. Nona Yun, apa maksudmu ditemani orang lain berbicara dengan direktur Lin kami? Orang luar bisa mengira kami, mengan kamu. Tunggu di luar dulu. Director, tentukan pilihannya. Tidak boleh. Kecuali dia, siapapun boleh. Dia pilihannya. Lin Chen. Kenapa beri peran? Kai dia? Chen pilih aku. Kau sudah lupa. Luka sebelumnya? Tak ada yang lebih cocok dari dia. Chen. Kau. Chen. Lepaskan. Tahu tidak luka lama. Di tangan kanannya masih kasar menggenggam. Chen. Tanganmu belum pulih? Patah tulang parah. Mungkin sembuh? Maafkan aku, Chen. Tak kusangka berakhir seperti ini. Tak perlu minta maaf. Semua yang terjadi salahku sendiri. Lajapila. Hanya satu tangan. Tak ada artinya dibanding nama Qin Haobai. Bukan baju Chen. Setelah tahu kebenaran, sudah laporkan ke polisi. Dia ditangkap. Sudah terlambat. Tanganku tak terselamatkan.
Chen, aku memohon, jangan pergi ya. Bahkan jika tanganmu cacat, aku akan merawatmu. Tenang gengku, tak perlu kau urus. Siapa kau? Aku saudara Lin Chen, Tenangan. Tenangan. Tidak mungkin, Chen tidak akan, seperti orang lain. Kau pasti aktris yang ditemukan, berakting menepus saya. Nona Awan, mengapa menepus diri sendiri? Kau tidak mengerti aku. Apakah kamu belum mengerti? Saudara Lin Chen, dia meremehkan, berakting denganmu. Ya, seluruh perusahaan. Siapa yang tidak tahu kecua? Perasaan dengan Nona Ye. Sangat bagus. Benar, mereka sudah saling kenal selama 5 tahun, bersama selama 3 tahun. Bahkan Star Film adalah 2 orang, bekerja keras bersama. Dapat dikatakan bahwa tidak ada Nona Ye, tidak ada ketua hari ini. 5 tahun. 5 tahun lalu, kau menghilang. Bukan karena perceraian, karena dia tidak. Perceraian. Merah 5 tahun lalu, setelah bayangan sungai, Bulan Awan, adalah mantan istri ketua. Ituhan. Apa ini? Melon besar. Kenapa tidak ada berita? Lin Chen, Anda berbicara. Apakah kau sudah lama bersamanya? Kate bersama, apakah Anda sudah lama mulai mengkhianatiku? Benar. Bulan Awan. Jangan menentut orang jahat. Siapa yang tergelincir? Kau tahu dirimu. Penabentang, ayo pergi. Jangan jelaskan hari ini. Tidak ada yang mau pergi. Bulan Awan. Aku tak mengizinkan kau menyentuhnya. Aiken. Aku berdarah. Aiken. Aiken. Aiken, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku dulu menderita luka ringan. Kau merasa tidak enak. Kenapakah sekarang begitu kejam? Aiken. Guru Awan. Tentang kejam, siapa yang bisa menyamai Anda? Sangat menyakiti Lin Chen. Sekarang, lihat dia. Hanya menjilat wajah. Temukan komposit. Bulan Awan. Kesombongan Anda. Anda tidak bisa hidup selamanya. Biarkan saja. Ingin menjerat Lin Chen. Bermimpi. Datang. Dan mengusir dia. Aku tidak akan. Aiken, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aiken. Aiken. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda takut? Tidak ada. Aku begitu mudah terintimidasi. Mari kita pergi ke kantor untuk beristirahat. Baik. Aiken. 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 Kau benar-benar tidak peduli sama sekali. Apakah aku sudah? Penabentang. Sebenarnya, Yun Sinyue adalah... Aku tahu. Dia adalah mantan istrimu. Bagaimana kau tahu? Aku membawamu saat bermain di Islandia. Aku melihat cincin kawin di tanganmu. Jadi saya tidak bisa menahannya. Memeriksa masa lalumu. Siapa yang membuat saya pada saat itu bertekad untuk berpikir, aku bersamamu. Aku harus tahu. Sengen Sinta Anda sendiri. Siapa itu? Maaf. Aku harus memberitahumu lebih awal. Maaf apa? Katakan kau pernah pernikahan yang gagal. Katakan itu, wanita sangat ganas, cedera. Saudara Lin Chen. Hal-hal ini, aku ingin tahu, akan memeriksa sendiri, tapi aku tidak ingin Anda mendengar dari mulut Anda. Karena aku akan merasa buruk. Saudara Lin Chen. Aku tidak peduli dengan masa lalu. Yang saya pedulikan adalah sekarang. Masa depan. Orang yang ada di sisimu. Ini aku. Aku berjanji pada...
Orang itu. Itu pasti kau. Itu hanya bisa kau. Ternyata. Tidak setiap kali Anda memberi. Akan tanpa ampun, pengkhianatan dan terluka. Pergi dan periksa. Wanita itu bernama Yi Mengsing. Siapa itu? Dan alamat Achen setelah kembali ke rumah. Baik. Aiken. Saya tidak percaya. Kau benar-benar, sedikit perasaan, tidak ada lagi. Macon. Kau kembali. Sejak kembali ke rumah, kenapa tidak pulang? Aku tidak akan kembali. Aku sudah memiliki seseorang yang saya tidak menikah dengannya. Tidak ada yang bisa memaksaku. Anda. Penabintang. Anda. Telepon rumah. Tunggu sebentar. Ini adalah peninggalan ibuku untuk menantu perempuan keluarga. Gelang warisan ini memiliki makna sangat penting. Nanti, aku akan lamar keluarga untuk menikahimu. Baik. Aku tunggu. Hello. Kaksen, alamat tinggal Chairman. Star Film sudah ketemu. Lokasi ku kirim ke HPMU. Achen. Aku takkan menyerah padamu. Sudah leret begini. Siapa yang datang? Aku bukakan. Kau? Achen. Achen. Kau. Apa dia benar? Tinenggamu? Kau pikir aku bohong? Achen. Jangan karena marah padaku. Kau main api dengan wanita lain. Kakak Lin Chen, hubunganmu apa dengannya? Apa pacaran harus minta izin? Deraima? Diam kau. Achen. Aku mohon. Jangan sentuh wanita lain. Bisa tidak? Aku sakit hati. Ini rumahku dan Kakak Lin Chen. Kenapa aku harus diam? Kilyar sana. Aku tak mau pergi. Yoon Zenye, kau ini kan Ratu Phil. Tidak meluka kau, berani mengganggu. Kak Lin Chen. Aku tidak mau pergi. Bagaimana? Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Dia, leukemia, cukup parah. Panggil ambulans. Bawa dia pergi.
Lin Chen. Sudah kujelaskan, berkali-kali, aku dan Haobai bersih. Kenapa kau masih menyakiti dia? Aku tidak. Nanti kubalas perbuatanmu. Aku bawa Haobai ke RS dulu. Ayo pergi. Chen. Akhirnya ku mengerti. Keputusasaanmu dulu. Hasil investigasi keluar. Kulihat dulu. Kak Xinyu. Dia putri keluarga Ye dari Jing City. 5 tahun lalu kabur dari pernikahan politik, mengungsi ke luar negeri selama 5 tahun. Keluarga Ye dari Jing City. Dia bikin Kumalebi, muda dan cantik. Tapi juga punya silsilah mentereng. Bahkan 5 tahun lalu, saat aku sangat populer. Tak bisa menandingi sedikit pun darinya. Apalagi sekarang. Aku sendirian mendorong Chen ke pelukan wanita lain. Tidak. Aku harus cari cara. Merebut kembali Chen. Kak Lin Chen. Rumah kita dapat tetangga baru nih. Sepertinya iya. Chen. Chen. You. Kau mau apa di sini? Chen. Aku tahu, aku sudah menyakiti hati. TAPI, aku akan melakukan segala cara untuk mendapatkan maaf agar kita bisa kembali bersama. Mimpi. Kakak Chen adalah milikku. Aku takkan melepaskannya. Mansing, Camarilla. Ngapain menarik-narik aku? Jangan bilang di hati masih ada dia. Chen. Sudah kuduga, kau masih punya perasaan padaku. Jangan sentuh aku. Chen. Aku ulangi sekali lagi. Aku tak ingin berhubungan lagi denganmu. Kau kira aku perkaya? Kalau kau memang benar-benar tak ingin berurusan denganku, kenapa kau beri aku peran utama dalam drama barumu? Ini jelas sengaja memberiku kesempatan. You. Sudah baca naskahnya? Aku sibuk pindahan, tak sempat baca. Ngapain nanya itu? Setelah baca naskahnya, kau akan tahu alasanku memilihmu. Ayo pergi. Naskahku mana? Kak Xen, ini ada. Kau sibuk dulu saja. Baik. Siu Mongkai. Sombong dan egois. Hilang arah di dunia gemerlap, menolak orang yang tulus mencintai. Akhirnya, ditinggal semua orang. Dalam penyesalan, habis umur dalam kesepian. Ternyata begitu. Shinsiru Akumain. Bukan kasih kesempatan. Tapi menghukum.
Dahulu kala, aku juga pernah memilikinya. Kebahagiaan seperti ini. Sayangnya, aku sendiri yang menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Hello. Kaksen, cek rekaman CCTV yang aku kirim. Ada pria mencurigakan berkeliaran di sekitar rumah. Aku lihat dulu. Chin Ho Bai. Dia mau apa ke rumahku? Kak Lin Chen. Lebih baik kita pindah saja. Dia tersterisan begini. Hijab kita. Apakah bisa tenang seperti ini? Baik. Aku ikuti keinginanmu. Kak Lin Chen memang yang terbaik. Ayo pergi. Ayo. Tidak ada orang di rumah? Hello. Penghuni rumah ini sudah pindah. Mereka pindah? Kapan itu terjadi? Tadi malam kayaknya. Kamu mau main ke sini, tidak kabar-kabar dulu? Ah Chen pindah buat menghindari. Malah kabur diam-diam. Selain itu, tuan rumah ini alergi makanan laut. Kamu tidak tahu? Alergi seafood. Kami dengen Tuan Lin baru beberapa hari kenal, sudah tahu alerginya. Sebagai temannya, masih tidak tahu juga? Coba cicip. Bagaimana rasanya? Ah Chen, kenapa tidak makan udang? Aku alergi seafood. Lalu kenapa masih dimasak? Karena you suka makan ini. Aku lanjutkan mengupasnya. Alergi makanan laut. Ah Chen sudah bilang berkali-kali. Tapi aku abaikan. Maafkan aku. Ah Chen. Lelah ya? Minum air dulu. Terima kasih, Kak Lin Chen. Sini, makan buah dulu. Enak. Guru Yun, kita mulai syutingnya. Baik. Kak Lin Chen. Dia terus memperhatikan kita. Tidak apa. Jangan pedulikan dia. Hello? APA? Ayah sakit. Baik, aku segera pulang. Kak Lin Chen, aku harus pulang ke rumah. Ayahku sakit parah. Aku ikut denganmu. Jangan, nanti setelah aku urus semuanya, aku ajakmu ke keluarga Ye. Bukan. Heitai. Chen. Akhirnya kita bisa berdua saja. Lepaskan. Yun Xinyue, lepaskan. Kita sudah cerai. Chen. Aku tahu salahku. Maafkan aku ya? Tidak. Apalagi tak bisa memaafkanmu. Dulu kau membuat menderita begitu banyak. Tangan kananku yang cacat ini, bagaimana ini bisa dihitung? Aku. Sudahlah. Chen. Kalian pasangan mesum. Membuatku di penjara. Hancurkan hidupku. Jika aku menderita. Kalian.
juga jangan tenang. Baru selesai audisi. Sudamabuk Begini. Mau meratapi si miskin itu. Sampai kapan? Ibyo. Julah menghinanya seperti ini. Yoon Xinyu. Kau berani membela pria sampai melawan ibumu? Boh. Urusan aku dan Chen. Tolong jangan ikut campur. 5 tahun lalu kau usir dia. Aku susah payah menunggu dia kembali. Jika aku kehilangan dia lagi, aku akan mati. Linchen Koini. Sudah 5 tahun. Masih berani ganggu putriku? Sepertinya, aku harus menemui dia. Mengsing. Kamu baik-baik saja? Apa orang tuamu tidak setuju dengan pernikahan kita? Nomor yang Anda hubungi tidak dapat diangkat. Buka pintu. Cepat lepaskan aku. Ibu, ayah, kalian tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Aku lebih baik mati daripada menikah diatur. Silent. Harusnya aku tidak pulang. Ibu. Ayah bagaimana? Akhirnya kamu pulang. Ayah. Katanya ayah sakit? Bodohnya. Ayahmu tidak sakit. Dia hanya merindukanmu. Kalian membohongiku. Berhenti. Sudah semuanya kuatur. 1 bulan lagi, kamu akan bertunangan dengan putra keluarga Chen. Beberapa hari, kamu harus tinggal di rumah. Jangan pergi kemana-mana. Aku tidak mau menikah. Kalian tidak bisa memaksaku. Penjaga. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Kakak Lincen pasti sangat khawatir. Aku harus mencari cara kabur. Sudah hari ketiga. Masih belum ada kabar. Apa sudah ada kabar tentang Mansing? Keluarga Ye dan Chen di ibu kota akan mengadakan acara pertunangan minggu depan. Siapkan semuanya. Besok aku akan mengunjungi keluarga Ye. Baik, aku mengerti. Pulang sana. Keluarga Ye tidak pernah berurusan dengan dunia hiburan. Paman. Aku datang untuk menemui Mansing. Putriku akan bertunangan bulan depan. Tidak bisa menemui orang luar. Cepat pergi. Jangan paksa aku mengusirmu. Kalau tidak bertemu Mansing, aku tidak akan pergi. Pergi dari sini. Selama 5 tahun. Membawa putriku berkeliaran di luar. Masalah ini, belum aku hitung denganmu. Jangan marah, sayang. Bicaralah baik-baik. Lincen ini tampak berwibawa. Lagi pula Mengsing menyukainya. Ada baiknya kita lihat sikapnya. Karena kamu ingin menikahi Mansing, maka harus tunjukkan sedikit ketulusanmu. Tant. Aku tidak punya harta. Hanya punya Shingshin Pictures yang Kubangan. Yang layak kutunjukkan. Saya bersedia menyerahkan semua saham Bintang Cinema sebagai mahar pernikahan kepada Mansing. Demi bisa bersama dengannya, kumohon izinkan aku menjadi suaminya. Serah saya, Bintang Sinema bernilai 10 miliar yuan. Apa kamu benar-benar rela menjadikan ini sebagai mahar untuk menikahi putriku? Saya rela. Jika ibu tidak percaya, kita bisa langsung membuat notaris sekarang. Keluarga Chen menikahi Mansing. Cuma memberi mas kawin 100 juta. Masih terus curiga ke keluarga Ye. Harus tunggu setelah tunangan, baru transfer uang. Lincen ini, dibaliknya,
Walau tak ada dukung klan besar, tapi punya sifat mulia, layaknya keturunan bangsawan. Kali ini pilihan Mansing benar-benar tepat. Sudahlah, kesungguhanmu sudah kami lihat. Pulang dulu saja. Aku dan ayah Mansing akan berdiskusi. Ini untuk Mansing. Sup ayam rebusku. Tolong Bapak Ibu. Suruh jamainam. Jangan by arkan lapar. Akan kusuruh Mansing minum. Kalau begitu, saya permisi dulu. Paman. Bibi. Saya pamit. Wala, 6 tahun lebih tua dari Mansing. Tapi sangat perhatian. Sifat putrimu ini, dia pahami betul. Anak ini sungguh baik. Bicaranya bijak. Sikapnya rendah hati. Dibanding anak keluarga Chen, jauh lebih bisa diandalkan. Tapi, bisnis dua keluarga ini. Kau mau bisnismu? Atau kebahagiaan futuremu? Tentu kebahagiaan putriku. Ya sudah selesai. Pelayan, bawa sup ini ke Nona. Baik. Nona, Tuan Putri belum makan 3 hari. Menama siapa ayam ini? Aku tak mau bawa pergi. Sudah kukatakan, bawa pergi. Ini. Sepertinya sup buatan Kak Lin Chen. Benar sup buatan Kak Lin Chen. Dia datang ke keluarga Ye. Lihatlah, dia minum. Anak perempuan tak bisa ditahan. Puan dan Ionia. Masalah besar, keluarga Chen. Apa dengan keluarga Chen? Lebih baik Tuan lihat sendiri. Putra keluarga Chen diam-diam temui model di hotel. Rekaman HD tersebar. Sehari sebelum tunangan, putra keluarga Chen diam-diam temui model di hotel. Perkawinan Yichen. Bagaimana kelanjutannya? Bangsat. Belum resmi tunangan, sudah berani selingkuh. Mempermalukan putriku. Bocah Chen itu, memang bukan orang baik. Cepat. Bebaskan Nona dari kamar. Saya, Ionia. Ayah, Ibu, apa kalian berubah pikiran? Lin Chen sudah kami temui. Cukup baik. Kau cari waktu, bawa dia ke rumah, langsung lamar dia. Ibu yang paling baik. Anak bandel. Sudahlah, jangan marah, biarkan saja dia. Harga saham keluarga Chen anjlok. Keluarga Ye batalkan tunangan sepihak. Langkah ganda yang kau ambil, sungguh hebat. Tentu saja. Aku bukan Lin Chen 5 tahun lalu. Sekarang aku punya kemampuan dan keberanian untuk memperjuangkan orang yang kucintai. Mansing sudah kembali. Kok bisa kamu? Lin Chen. Selama 5 tahun ini. Koberuba Banyakia. Tapi. Kelakuan ina dalam dirimu. Masih tetap sama. Aku masih hormat sebagai mantan ibu mertua. Makanya kubiarkan kau masuk. Jika kau masih sembarangan bicara, silakan segera keluar. Lin Chen. 5 tahun lalu. Kau terima uang. Berjanji menghilang selamanya. Kenapa sekarang kau m'encourages? Dan ganggu Xin Yu? Uang yang kalian beri 5 tahun lalu. Tak kusentuh sedikit pun. Ko. Chen. Aku tak pernah mengganggu Yun Xin Yu. Dia yang menggangguku. Lin Chen. Berani sekali kau bicara begitu.
Kak Lin Chen. Kak Lin Chen. Siapa kamu? Anjing tak berpendidikan dari mana? Urus saja dirimu sendiri. Berani-beraninya kau menyiramku. Dan menyebutku anjing? Memang untukmu, kau yang kemaksud. Jika kau sentuh tunanganku lagi, percaya tidak aku cabik mulutmu? Apa? Lin Chen, tu n'engages mu? APA, kamu punya keberatan? Lin Chen. Ternyata. Kamu cuma anak miskin dari kawasan kumuh. Paling cuma cocok dengan perempuan kasar macam ini. Siapa yang kau sebut perempuan kasar? Ya kamu itu. Aku perempuan kasar? Baik. Akan kutunjukkan arti kasar yang sesungguhnya. Berani-beraninya kamu menyiramku. Aku habisin kamu. Kalian ngapain? Lepaskan sekarang juga. Lin Chen. Berani commanderont-tu? Bagus sekali Lin Chen. Xinu. Dulu aku buta mata. Sampai memilih pria berkarakter hina seperti Dia yang buta. Andai ku sadar dulu. Menyelamatkan Yun Xinue akan berakhir seperti ini. Saat melewati sungai itu, akan kuputar haluan. Biarkan dia mati, SIA. Ko. Membiarkanku mati sia-sia? Ah Chen. Kau benar-benar berpikir begitu? Xinu. Untuk apa kau kemari? Ibu. Jangan-jangan ibu mau menyogok Ah Chen lagi, seperti 5 tahun lalu? Dazaranak curant ajar. Buadia. Kau berani melawan ibu, dulu. Kalau bukan karena dia menerima uangku dan berjanji menghilang. Ibu, Ah Chen tidak terima uang itu. Dia merobek ceknya. Apa? Ibu, ayo pulang. Aku takkan pergi. Yun Xinyu. Bawa ibumu pergi. Atau ku telepon polisi. Kalian melanggar properti pribadi. Ah Chen. Enthera kira. Harus separah ini? Ku katakan terakhir kali. Tak ada kira. Dan. Jangan panggil aku mesra. Lain kali kita bertemu. Panggil aku dengan nama lengkap. Tuan Lin. Tuan Lin. Xinu. Jangan hiraukan dia. Orang seperti dia, kalau memang berani, sudah lama telepon polisi. Permisi, siapa yang telepon polisi? Pak polisi, saya yang menelepon. Mereka berdua masuk tanpa izin dan mengancam pemilik rumah. Sangat mengganggu keamanan kami. Bawa mereka pergi. Benar begitu? Memang iya, mau apa? Aku tak percaya. Ko berani menangkapku. Kedua ibu. Silicon pergi sekarang. Atau akan kami tindak dan membawa kalian. Berani ko. Ibu. Ayo kita pergi. Pak, kami segera pergi. Nona ya. Perjodohan keluarga Yichen sudah jadi buah bibir. Mau bagaimana lagi bersama Ah Chen? Itu tak penting. Tak peduli rintangan sebanyak apapun. Aku takkan menyerahkannya. Aku akan selalu bersamanya selamanya. Dan tak akan membiarkan siapapun menyakiti hatinya seenaknya. Andai waktu itu aku lebih tegas. Mungkinkah semua akan berbeda? Ah Chen takkan menderita karena ulahku selama ini. Ayo pergi. Mari kita pergi. Kapan kamu laporkan ke polisi? Waktu pulang ke kompleks, petugas bilang ada wanita tua cari kamu. Aku takut dia sekiri kamu, makanya aku laporkan. Memang kamu yang paling cerdik. Gak apa-apa, duduklah. Ah Chen. Seumur hidupku. Aku takkan pernah lagi menghapus namamu dari tubuhku. Kakak Lin Chen. Apa cantik?
Cantik. Kamu pakai ini. Paling anggun. Itu Chen. Dia mau menikah. Pantasan 3 bulan ini, dia tak pernah ke lokasi syuting. Sibuk nikah dengan Ye Mansing. Chen. Ada perlu apa? Kamu mau nikah? Dengan dia? Yoon Zinyu. Tolong hormati. Istri saya. Istri? Aku dan kakak Lin Chen akan menikah minggu depan. Chen. Kalau kamu nikah, aku bagaimana? Itu urusanku? Chen, jangan. Lihat. Aku tato namamu lagi. Jangan nikah dengannya. Mansing. Ayo kita Meski harus menahan sakit, menato namamu kembali. Kamu tetap tak mau maafkan aku? Pernikahan keluarga Ye tiba-tiba sekali. Tak ada kabar sama sekali. Katanya pengantin pria adalah bos Bintang Entertainment, direktur utama Diamenyurakan Semua, saham miliknya sebagai mas kawin untuk meminang sang wanita. Tulus sekali. Pantasan keluarga Ye buru-buru menikahkan mereka. Jangan nangis. Sudah semulaman menanjis. Anak perempuan 20 tahun, tiba-tiba menikah. Aku tidak rela. Ayah, sudahlah. Tuan Linshan, apakah Anda bersedia menerima Nona Ye Mansing sebagai istri Anda dalam suka dan duka? Kaya atau miskin, kau akan selalu mencintainya, menyayanginya, menemani seumur hidup, sampai akhir hayat. Aku bersedia. Nona Ye Mansing, apakah Anda bersedia menerima Tuan Linshan sebagai suami Anda dalam suka dan duka? Kaya atau miskin, kau akan selalu mencintainya, menyayanginya, menemani seumur hidup, sampai akhir hayat. Aku bersedia. Baik. Saya tanya hadirin sekali lagi. Adakah yang tidak setuju Tuan Linshan dan Nona Ye Mansing menjadi suami istri? Dengan ini saya umumkan Tuan Linshan dan Nona Ye Mansing resmi menjadi pas. Aku tidak setuju. Siapa ini? Itu bintang film Yoon Sinyue. Kenapa pakai gaun pengantin? Ya ampun, dia mau ngaco nikahan? Masih ngeyel? Kapan berhenti mengganggu? Yoon Zinyu. Apa maumu sebenarnya? Chen. Aku sangat mencintai. Mana mungkin kubayarkan kau nikahi perempuan lain. Yoon Zinyu. Terakhir kukatakan padamu. Aku sudah tidak cinta. Hanya Ye Mansing istriku. Satu-satunya untukku. Kau tetap nekat menikahinya? Tentu. Chen. Cincin lamaranmu dulu, sudah kutemukan kembali. Kembalikan padamu. Apa yang kau mau? Chen. Dulu kau bejadebek. Tapi kusuruh kau cerai. Menyakitimu seenaknya. Kini aku yang melamarmu. Maukah kau menerima? APA. Hukap, Yoon Xinyu, usahamu sia-sia. Lin Chen takkan menikahimu. Lanjutkan pernikahan. Ani. Lanjutkan. Chen. Selain aku, kau bisa menikahi siapa lagi? Apa maksudmu? Takkan kubiarkan kau menikah. Hey Tai. Kak Lin Chen. Chen. Andai bisa terus menatapmu tidur. Pasti menyenangkan. Chen. Kau sudah bangun? Yoon Zinyu. Untuk apa kau bawa aku ke sini?
Chen, kamu lupa? Ini rumah kita. Rumah? Kau tak suka di sini? Yun Zenyo. Kamu sudah lupa ya? Sejak ingatanmu pulih. Tempat ini bukan rumah kita lagi. Tidak, Chen. Setelah kau pergi, aku beli tempat ini. Ini rumah kita. Chen, lihat. Foto bersama kita. Setelah kau buang, ku kembalikan. Terus kenapa? Yang Kibuan, takkan ku ambil lagi. Yang terbuang. Chen maksudnya aku? Chen, kau cari sepatu? Ku bawakan. Yun Zenyo. Kau yang angkuh, tak pernah mengalah. Kapan mengambilkan sepatu orang? Aku pergi. Mensing menunggu di rumah. Chen, jangan pergi. Lepaskan. Takkan ku lepas. Jika kau lepas, kau akan nikahi perempuan lain. Yun Zenyo. Apa kau berniat? Mengirangku di sini selamanya? Chen. Kau. Cintai aku sekali lagi. Chen. Yun Zenyo. Apa maumu sebenarnya? Chen. Dulu dikontrakan. Aku selalu merepotkan. Cintai aku lagi. Dengan begitu, kau akan kembali mencintai. Yun Zenyo. Kau gila. Ya. Aku memang gila. Asal bisa mendapatkanmu, apapun akan kulakukan. Kau. Chen. Ada apa denganmu? Kau hina. Benar. Aku memang hina. Asal bisa mendapatkanmu, aku rela lakukan apapun. Chen. Tapi dulu. Kau yang lebih dulu membuangku. Tapi dulu. Kamu yang lebih dulu meninggalkanku. Dulu. Aku yang pertama meninggalkanmu. Yun Zenyo. Aku tak punya waktu untuk permainanmu. Mensing masih menungguku di rumah. Chen, jangan pergi ya, aku mohon padamu. Yun Zenyo. Terakhir kukatakan padamu. Antara kita tak bisa kembali lagi. Sudah tidak bisa kembali. Jangan pergi. Tak ada yang boleh pergi. Qin Hobai. Kenapa kamu di sini? Xinyu, tolong aku. Qin Haobai sudah gila. Diam. Qin Hobai, Tenanglah, jangan bertindak bodoh. Chen, masih peduli padaku. Bagaimana aku bisa tenang? Aku di dunia hiburan, jadi idola dengan baik. Seharusnya masa depanku cerah. Tapi Yun Xinyu Membuatku masuk penjara. Padahal dulu, orang tua ini yang menghampiriku. Membuatku berpacaran palsu dengan Xinyu, hingga membuatmu pergi. Aku bunuh dulu si tua ini. Lalu giliran kalian. Jongon bunu aku. Aku akan beri uang. Yuang. Uang bisa beli masa depanku atau 5 tahun mudaku? Bagaimana? Kamu baik-baik saja? Tak ada yang boleh pergi. Yun Zenyo. Matila. Ibyu. Sekarang giliranmu mati. Jengen. Yun Zenyo. Zenyo. Yun Zenyo. 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 Yun Zenyo. Yun Xinyue, Sadarla. Chen. Chen. Aku takkan biarkan kau terluka lagi. Zenyo. Ibu dan anak ini akhirnya mati.
Lin Chen. Kau juga mati saja. Antigone. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kak Lin Chen. Cepat panggil ambulans. Dokter, bagaimana kondisi pasien? Bisa menusuk jantungnya. Kami sudah berusaha maksimal. Bagaimana bisa begini? Pasien masih ada napas terakhir. Dia ingin bertemu. Nona ya 1 kali saja. Aku. Benar. Kukura. Kau takkan datang menemui. Kenapa tak mau temui dia terakhir kali? Aku jadi jelek lagi. Tak ingin dia mengingat. Dalam keadaan memelukan seperti ini. Kau tahu dia tak akan menjauhimu. Tak apa. Tak perlu bertemu. Apa yang ingin kau katakan? Jaga baik-baik. Dia. Dan. Maaf ya. Mengacau pernikahan kalian. Qin Haobai bersalah pembunuhan berencana, penculikan ilegal dan berbagai tuduhan. Dihukum berat sesuai hukum. Aku sangat bodoh. Aku salah. Semoga tenang di sana. Tenang saja. Akan kujaga pria yang kau cintai. Kau yakin tak mau melihat sekilas? Sudahlah. Dia pasti tak ingin melihat. Kami berdua bersama-sama Muncul di hadapannya. Baiklah kalau begitu. Ayo pergi. Kak Lin Chen, kau mau menikahiku? Dalam suka dan duka. Jagaku seumur hidup? Mansing. Aku sangat beruntung. Bisa diselamatkan olehmu. Aku mau.